Selamat siang Permisa, berjumpa lagi dengan saya Silpa Putri Aida. Belakangan ini sedang ramai dibicarakan wacana naiknya tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang menjadi 12% pada 1 Januari tahun 2025. Terkait urusan ini, masyarakat Indonesia perlu tahu bahwa alasannya hingga dampaknya. Sebagai informasi, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pasal 7 ayat 3, pemerintah berwenang mengubah tarif PPN paling rendah menjadi 5% dan yang paling tinggi menjadi 15%. Dengan diterapkannya sistem pajak yang canggih, pendapatan dari pajak diharapkan dapat lebih optimal. Untuk mengoptimalkan sistem pajak ini, pemerintah sedang menggarap Core Tax Administration System atau CTAS. Untuk diketahui, CTAS adalah teknologi informasi yang akan mendukung pelaksanaan tugas Ditjen Pajak Kemenke dalam otomasi proses bisnis, seperti pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, hingga penagihan sebagaimana penjelasan dalam situs UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pasal 4A, jenis barang yang tidak terkena PPN adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering yang merupakan objek pajak daerah atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah serta retribusi daerah. Uang, emas batangan pun untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Sementara itu, jasa yang tidak dikenai PPN tertera dalam pasal 16B dan pasal 4A adalah jasa pelayanan kesehatan medis yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan. Dampak kenaikan PPN dari sisi positif yaitu memang kenaikan PPN bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung program-program fiskal seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, efektivitas penggunaan dana tambahan ini harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat. Adapun dampak negatifnya menurut Kumara adalah kenaikan biaya hidup atau yang biasa disebut dengan inflasi, pengurangan daya beli, dampak sektor usaha atau usaha kecil dan menengah, kesulitan kenaikan harga produk untuk menutupi tambahan dari tarif PPN. Sementara perusahaan besar mungkin dapat mentransfer biaya ini kepada konsumen.
Potensi pengeluaran negatif itu menjadi keseimbangan pendapatan atau masyarakat dengan pendapat rendah mungkin akan lebih merasa terbebani. Demikian paparan mengenai alasan hingga dampak rencana kenaikan tarif PPN yang menjadi 12%. Semoga bermanfaat. Kita kembali ke studio. Terima kasih.